Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Shalom, selamat pagi semua pendengar dari Sabda Ilahi. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar lagi dari tema kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema yang berjudul belajar dari kehilangan. Ayat masnya di dalam Ayub 1 ayat 21 begini bunyi kebenaran firman Allah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari peristiwa kehilangan yang dialami oleh Ayub. Kehilangan itu hal yang tidak disukai oleh semua orang. Kehilangan itu hal yang paling ditakuti. Baik sahabat, kehilangan waktu, kehilangan keluarga, harta, bisnis, dan semua hal. Kehilangan akan membuat kita menjadi putus asa. Bahkan kita bisa mulai meragukan kuasa Tuhan. Dan akan muncul dalam hati kita untuk kita menyalahkan Tuhan. Namun kita belajar dari Ayub. Dalam semua kehilangan besar yang dihadapi, Ayub tidak pernah sekalipun menyalahkan Allah. Apa yang kita pelajari dari kehilangan yang Ayub lewati? Yang pertama, Ayub sadar hidupnya ada dalam kendali tangan Tuhan. Ayub 1 ayat 21 menegaskan bahwa Ayub sadar bagaimana dia datang ke dunia ini, bagaimana pula dia akan kembali kepada Tuhan. Di akhir ayat dari 21 katakan, terpujilah Tuhan. Ayub menyadari betul bahwa segala sesuatu dalam hidup ini itu menjadi urusannya Tuhan. Ayub hanya hidup menurut skenarionya Tuhan. Ayub bukan sutradaranya. Kita boleh punya angan, kita boleh punya rencana, kita boleh punya planning ke depan. Tapi pada waktu kita melakukan bagian kita, bagian akhirnya itu, hasilnya itu tetap menjadi bagiannya Tuhan. Kita harus selalu katakan dalam setiap saat dalam hidup ini, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub menyadari betul, hidupnya ada dalam kendali tangannya Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari kehilangan yang Ayub lewat. Ayub mengadu kepada pribadi yang tepat. Ayub pasal 16 dan 17 menceritakan bagaimana Ayub berseru dan mengadu. Ia tahu satu-satunya pribadi yang akan menolong dia, mendengarkan keluh kesah dia, menjawab setiap doa-doanya hanya Tuhan. Kalau kita belajar daripada Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan Ayub itu seorang yang sempurna.
Dia orang yang benar, dia orang yang suci, dia orang yang melekat kepada Tuhan. Dia tidak ada cacat celah. Tapi Tuhan masih izinkan terjadi kehilangan dalam hidup Ayub. Itu semakin mempertegas bahwa Ayub semakin yakin satu-satunya pribadi yang tepat untuk dia datang hanya kepada Tuhan. Seringkali fokus kita hanya kepada kehilangan yang terjadi. Kita lupa bahwa pemegang kendali hidup ini hanya Tuhan. Jadi pada waktu kehilangan itu terjadi, mari kita berseru dan mengadu kepada Tuhan. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan ada firman Allah katakan dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan semua pendengar yang mendengarkan kebenaran firman ini. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kehilangan Ayub? Ucapan syukur akan mendatangkan berkat. Ayub 42 ayat 2 mengajarkan bahwa kita harus mengucap syukur. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam sebuah proses kehilangan, putus asa akan terjadi. Namun jika kita mampu bersyukur, maka Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat yang berkali-kali lipat ganda. Dalam peristiwa kehilangan Ayub, terakhir dia tutup dengan pengucapan syukur. Maka Allah memberkati dia 2 kali lipat daripada semua kehilangan yang dia lewati. Apa yang kita belajar dari kehilangan Ayub? Tuhan selalu punya maksud dari semua kehilangan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan semua pendengar alami. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Terus berharap kepadanya. 3 poin dasar kita pagi hari ini. Menyadari bahwa hidup ini dalam kendali Tuhan. Berserulah kepada pribadi yang tepat. Dan mengucap syukurlah. Karena lewat ucapan syukur ada kekuatan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini hati kami limpah dengan syukur. Kami belajar dari 3 poin di mana Tuhan izinkan Ayub lewati kehilangan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa kami akan belajar Allah yang pegang kendali hidup kami. Kami akan terus melekat dan berseru kepada Tuhan. Dan terakhirnya kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur. Karena kami tahu dalam pengucapan syukur ada kekuatan baru. Dalam pengucapan syukur ada berkat yang berkelimpahan. Berkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kekuatan dari Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan, hikmat, damai, sukacita berlimpah bagi kami semua sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, menyerahkan renungan-Mu pagi hari ini, dan kami semua yang mendengarkan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menjalani aktivitas. Selamat menjalani hari ini. Berjalan terus dengan Tuhan. Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Shalom. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?